Ya, saudara, kita akan belajar lagi mengapa Bunda Maria tidak berdosa. Bagaimana mungkin Gereja Katolik baru mendefinisikan pada tahun 1854 bahwa Bunda Maria tidak berdosa, baik dosa asal maupun dosa pribadi. Namun, walaupun baru definisikan di abad ke-19, dogma ini mempunyai dasar yang kuat, baik dari kitab suci maupun tradisi suci. Kita dapat melihatnya dasar dari kitab suci. 1. Maria dipersiapkan untuk mengemban misi sebagai Bunda Allah. 2. Maria adalah perempuan yang disebutkan dalam kitab Kejadian, di mana keturunannya akan mengalahkan ular. 3. Allah memisahkan hal-hal yang kudus dari yang profan. Maka terlebih lagi ia akan menguduskan seorang yang akan melahirkan putranya. Sepanjang sejarah manusia, Tuhan dapat memilih banyak nabi, raja, maupun rasul. Namun Tuhan hanya dapat memilih satu orang perempuan untuk menjadi bundanya. Sama seperti Tuhan mencurahkan rahmatnya sekhusus kepada masing-masing orang menurut misi yang harus diemban mereka. Maka Tuhan mencurahkan kepada Maria kepenuhan rahmat, sehingga tidak ada ruang untuk dosa, dan menaungnya dengan Roh Kudus dan kuasa dari Allah yang Maha Tinggi, agar layak mengemban tugas dan perannya sebagai bunda putranya, Yesus Kristus. Dengan demikian, Maria senantiasa kudus, tidak bernoda dosa sepanjang hidupnya, sehingga ia senantiasa sempurna mendampingi putranya sesuai dengan kehendak Allah. Allah telah mempersiapkan Bunda Maria sejak dari awal mula penciptaan, ketika Allah berfirman setelah kejatuhan Adam dan Hawa. Allah bersabda, "Aku akan mengadakan musuh antara engkau, ular, setan, dan perempuan ini." Kejadian 3:15. Kalimat tersebut hanya masuk akal kalau perempuan itu merujuk pada perempuan lain yang bukan Hawa, karena kata permusuhan mencerminkan permusuhan atau sesuatu yang bertolak belakang secara total, sedangkan Hawa sendiri baru saja terbukti tidak bertentangan total dengan iblis, sebab ia justru jatuh ke dalam bujukan iblis tersebut. Dengan demikian, perempuan itu yang bertentangan total dengan iblis harusnya tanpa dosa, sebagaimana digenapi dalam diri Bunda Maria. Perempuan itu merujuk kepada Bunda Maria karena di ayat yang sama dikatakan bahwa keturunan dari perempuan itu akan menginjak kepala ular. Karena keturunan perempuan yang akan menginjak kepala iblis itu adalah Yesus Kristus, maka perempuan yang melahirkannya yang disebut perempuan itu adalah Bunda Maria. Gambar akan kudusan Bunda Maria digambar secara sama-sama dalam Perjanjian Lama, dalam tabut Perjanjian Lama. Tabut itu berisi 2 loh batu hukum Allah, mana dan tongkat Harun, yang begitu kudus dan tidak boleh disentuh oleh sembarang orang kecuali Imam Agung. Yesus yang menjadi tanda Perjanjian Baru adalah sang pemberi hukum Allah, sang roti hidup, dan sang Imam Agung. Kristus memilih untuk dilahirkan dari sang tabut Perjanjian Baru, yaitu dari rahim perawan Maria. Sebagaimana Tuhan menghendaki kesucian tabut Perjanjian Lama, demikianlah Tuhan menghendaki kesucian tabut Perjanjian Baru, yaitu Bunda Maria, dari noda dosa, sehingga dia layak menjadi Bunda Allah. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa dogma Maria dikandung tanpa noda sesungguhnya mengungkap kebenaran bahwa Allah telah mempersiapkan Bunda Maria untuk menjalankan tugas istimewa yang harus diembannya sebagai Bunda Allah yang melahirkan Putra Allah yang diutus untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa. Dasar kitab suci. Kejadian 3:15. Allah akan mengadakan musuh antara perempuan itu dengan iblis, dan Maria adalah perempuan itu yang dijanjikan oleh Allah akan melahirkan keturunan yang akan mengalahkan iblis. Lukas 1:28. Salam hai engkau yang penuh rahmat, kekaritomene. Kepenuhan rahmat Allah maksudnya adalah
tiada ruang bagi dosa. Keluaran 2, 5, 1-30. Bilangan 17, 10. Ibrani 9, 4. Menunjuk betapa Allah menghendaki kemurnian taat perjanjian lama. Demikian pun Allah terlebih dulu menghendaki kemurnian Bunda Maria, sang tabut perjanjian baru, yang mengandung sang sabda yang menjadi manusia, sang roti, sang yang besar yang tertinggi. Ibrani 7:26. Kristus adalah sang imam besar yang tanpa noda, terpisah dari orang-orang berdosa, sehingga tak mungkin dia lahir dari seorang perempuan yang berdosa. Wahyu 12:1-6. Bunda Maria sebagai perempuan yang melahirkan laki-laki yang mengembalakan semua bangsa, akhirnya mengalahkan iblis. Dasar kitab suci Santo Ireneus 160. Hawa dengan ketidaktaatannya karena berdosa mendatangkan kematian bagi dirinya dan seluruh umat manusia. Maria dengan ketaatannya tanpa dosa mendatangkan keselamatan bagi dirinya dan seluruh umat manusia. Oleh karena itu, ikatan ketidaktaatan Hawa dilepaskan oleh ketaatan Maria. Apa yang terikat oleh ketidakpercayaan Hawa dilepaskan oleh iman Maria. Santo Irenaeus. Santo Hippolytus 235. Ia ada tabut yang dibentuk dari kayu yang tidak dapat rusak. Sebab dengan ini ditandai bahwa tabernakelnya dibebaskan dari kebusukan dan kerusakan. Origen 204. Bunda Perawan Maria dari Putra Tunggal Allah ini disebut sebagai Maria yang layak bagi Tuhan, yang tidak bernoda dari yang tidak bernoda, hanya satu-satunya. Santo Efrem, engkau sendiri dan bundamu adalah yang terindah daripada semua yang lain, sebab tidak ada catat celah di dalammu ataupun noda pada bundamu. Santo Athanasius 373. Oh perawan yang terberkati, sungguh engkau lebih besar daripada semua kebesaran lain. Oh tabut perjanjian yang lapis oleh kemurnian, bukannya dengan emas. Engkau ada tabut perjanjian, di dalamnya terdapat bejana emas yang berisi mana yang sejati, yaitu daging di mana kealahan tinggal. Santo Ambrosius, angkatlah tubuhku yang terjatuh ke dalam Adam, angkatlah aku, tidak dari Sarah tetapi dari Maria, seorang perawan yang tidak saja tidak bernoda, tetapi perawan yang oleh rahmat Allah telah dibuat tidak bersentuh dengan dosa dan bebas dari segala noda dosa. Santo Gregorius dari Nazianza, ia dikandung oleh seorang perawan yang terlebih dahulu telah dimurnikan oleh Roh Kudus di mana dalam jiwa dan tubuh. Sebab seperti ia mengandung layak untuk menerima penghormatan, maka penting bahwa ia yang perawan layak menerima penghormatan yang besar. Santo Agustinus, kita harus menerima bahwa perawan Maria yang suci, yang tentangnya saya tidak akan mempertanyakan sesuatu pun ketika kita membicarakan tentang dosa, demi hormat kita kepada Tuhan, sebab dari dia kita mengetahui betapa berlimpahnya rahmat untuk mengalahkan dosa di dalam segala hal telah diberikan kepadanya, yang telah berjasa untuk mengandung dan melahirkan dia yang sudah pasti tidak berdosa. Theodotus, seorang perawan yang tak berdosa, tidak bernoda, bebas dari cacat celah, tidak tersentuh dan tidak tercemar, kudus dalam jiwa dan tubuh, seperti setangkai lilin yang berkembang di semak berduri. Proxus dari Konstantinopel, seperti ia Yesus membentuknya Maria tanpa noda dari diri sendiri, maka ia dilahirkan daripadanya tanpa meninggalkannya noda. Santo Severus, ia sama seperti kita, meskipun ia tidak murni dari segala noda, ia tanpa noda. Santo Severus. Santo Germanus dari Konstantinopel mengajarkan tentang Maria sebagai yang benar-benar terpilih dan semua melampaui dia semua dalam hal kebenaran, kemurnian, kewajiban ilahi, tidak tercemar dengan dosa apapun. Dasar magisterium
gereja. Paus Pius IX, 8 Desember 1854 dalam Konstitusi Apostolik Infabilis Deus mengajarkan dogma perawan Maria di kanan tanpa noda sebagai berikut. Dengan inspirasi Roh Kudus untuk kemuliaan Allah Tritunggal, untuk penghormatan kepada Bunda Perawan Maria, untuk meninggikan Katolik dan kelanjutan agama Katolik, dan kuasa dari Yesus Kristus kita, Tuhan kita, dan Rasul Petrus dan Paulus, dan dengan kuasa kami sendiri, kami menyatakan, mengumumkan, dan mendefinisikan bahwa doktrin mengajarkan bahwa Bunda Maria yang terberkati seketika pada saat pertama ia terbentuk sebagai janin oleh rahmat yang istimewa dan satu-satunya diberikan oleh Tuhan yang Maha Besar. Oleh karena jasa-jasa Kristus penyelamat manusia dibebaskan dari segala noda dosa asal adalah doktrin yang dinyatakan oleh Tuhan dan karenanya harus diimani dan teguh dan terus menerus oleh seluruh umat beriman. Konsili Vatikan kedua, konstitusi tentang gereja, Lumen Gentium, Santo Irenaeus, dengan taat Maria menyebabkan keselamatan bagi dirinya maupun bagi segenap umat manusia. Maka para bapa zaman kuno menyatakan bersama Irenaeus, ikatan yang disebabkan oleh ketidaktaatan Hawa telah diuraikan oleh karena ketaatan Maria. Apa yang diikat oleh perawan Hawa karena ia tidak percaya telah dilepaskan oleh perawan Maria karena imannya. Sambil membandingkannya dengan Hawa, mereka menyebut Maria Bunda yang hidup. Sering pula mereka, Santo Hieronymus, Santo Agustinus, Santo Cyrillus, Santo Yohanes Chrysostom, Santo Yohanes Damascus menyatakan maut melalui Hawa, hidup melalui Maria. Katekismus Gereja Katolik KK 508 491 492 493. Ya, demikianlah renungan singkat mengenai Bunda Maria. Amin.